Indonesia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan anugerah potensi alam yang indah dan kaya. Sayangnya, Indonesia belum optimal dalam mengelola seluruh potensi yang terkandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Sunade yang beranggotakan 3 orang dengan diketuai oleh saya sendiri, Ivan Rakosuma, bersama kedua rekan saya, Cokro Santoso dan Fahmi Mahardika, mahasiswa Teknik Geodesi dan Geomatika ITB di bawah bimbingan Bapak Doctor of Engineering Anjani Manasakti, ST MSc. Berupaya berinovasi, khususnya dalam bidang energi terbarukan, kami melakukan penelitian terkait geotermal dengan judul penelitian Studi Awal Eksplorasi Geotermal berdasarkan Vegetation Index dan Moisture Index dengan studi kasus di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Adapun pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Pada dasarnya, penelitian ini didasari oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, berdasarkan Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Penelitian ini sendiri bertujuan membantu mencapai SDGs ke-7 mengenai energi bersih dan terjangkau, yaitu dengan memastikan akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Lalu yang kedua, dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia terletak di Indonesia. Hal ini tentu menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi tersebut. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pada Bab 2 Pasal 9 huruf F Nomor 1 dikatakan bahwa tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit harus tercapai 23%, dan pada tahun 2050 paling sedikit harus tercapai 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Yang keempat, masalah-masalah yang menghalangi investasi pengembangan geotermal di Indonesia, seperti masalah hukum dan khususnya eksplorasi. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas terkait geotermal maupun Gunung Dempo menggunakan remote sensing. Yang pertama adalah penelitian terkait eksplorasi geotermal dengan remote sensing dengan parameter geologi yang dilakukan oleh Calvin dan kawan-kawan pada tahun 2005 dan dijelaskan juga oleh Van der Meer dan kawan-kawan pada tahun 2014. Pemetaan potensi geotermal menggunakan remote sensing juga pernah dilakukan di Indonesia oleh Herlambang dan kawan-kawan pada tahun 2016 di daerah Kepahyang, Bengkulu, dan juga pernah dilakukan oleh Purwanto dan kawan-kawan pada tahun 2016 di Gunung Argopuro. Penelitian menggunakan remote sensing juga pernah dilakukan di Gunung Dempo, Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan sektor terkait geotourism. Namun, disebutkan bahwa daerah Gunung Dempo memiliki potensi geotermal dan disarankan untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan oleh Atira dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dan penelitian inilah yang menjadi motivasi kami untuk meneliti potensi manifestasi geotermal di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Dari penelitian sebelumnya, dapat ditinjau bahwa belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan data cekaman vegetasi dan moisture index untuk mendapatkan area yang memiliki manifestasi geotermal. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami adalah mendeteksi manifestasi geotermal berdasarkan integrasi data cekaman vegetasi dan moisture index di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Dari metode yang kami gunakan, dalam pengolahan data citra satelit Landsat 8 dengan rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2019, diolah menjadi 2 bagian, yaitu Vegetation Index dan Moisture Index. Dari metode yang dipakai, kami menggunakan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI
dan Soil Adjusted Vegetation Index atau SAVI untuk mendapatkan nilai cekaman vegetasi. Sedangkan Normalized Difference Moisture Index atau NDMI dan Soil Moisture Index atau SMI untuk mendapatkan nilai indeks moisture index. Cekaman vegetasi merupakan kondisi yang membatasi vegetasi tumbuh secara normal atau dikatakan sebagai terjadinya anomali dikarenakan keberadaan minyak dan gas, fluida hidrotermal, dan mineral-mineral tertentu. Untuk mendapatkan NDVI, dapat menggunakan kombinasi kanal dengan memanfaatkan gelombang berwarna near infrared atau kanal 5 dengan berwarna merah atau kanal 4 dengan kalkulasi sebagai berikut. Sedangkan untuk SAVI, gelombang yang dimanfaatkan sama dengan NDVI, namun dalam kalkulasi seperti berikut. Sedangkan moisture index atau kelembaban tanah merupakan salah satu variabel kunci pada suatu perubahan dari air dan energi panas di antara permukaan dan atmosfer melalui evaporasi dan transpirasi. Untuk mendapatkan NDMI, dapat menggunakan kombinasi kanal dengan memanfaatkan gelombang berwarna short wave infrared atau kanal 6 dan menggunakan kanal near infrared atau kanal 5 dan dilakukan kalkulasi sebagai berikut. Untuk SMI, sebelumnya dilakukan perhitungan faksi vegetasi yang merupakan rasio proyeksi vertikal area vegetasi di atas tanah dengan total luas vegetasi yang menggunakan kalkulasi sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan emisivitas yang merupakan jumlah perbandingan energi yang diserap dari objek pada suhu yang sama dengan kalkulasi sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai SMI harus dilakukan perhitungan suhu permukaan terlebih dahulu atau land surface temperature dan ditentukan nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan nilai indeks SMI. Selanjutnya, untuk dilakukan klasifikasi dan pemberian indeks. Untuk reklasifikasi sendiri, berdasarkan rentang nilai dan nilai indeks yang didapatkan sesuai dengan tabel berikut, dengan nilai cekaman vegetasi dari sangat rendah hingga sangat lebat, sedangkan untuk moisture index dari sangat kering hingga sangat lembab. Untuk skenario dilakukan 11 skenario, seperti pada tabel dapat dilihat bahwa parameter yang bertanda yes merupakan parameter yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan overlay dengan formula berikut, yaitu total indeks parameter dibagi dengan jumlah parameter yang digunakan. Berikut adalah hasil dari penelitian kami. Dari hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 dengan rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2019 tersebut didapatkan bahwa nilai cekaman vegetasi yaitu NDVI dengan nilai rentang negatif 0,5 hingga 1. Sedangkan untuk SAVI memiliki nilai rentang negatif 0,1 hingga 0,5 yang menandakan kerapatan vegetasi di Gunung Dempo. Dari gambar dilihat bahwa warna yang semakin hijau menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi semakin lebat. Sedangkan untuk moisture index yaitu NDMI memiliki nilai rentang negatif 0,4 hingga 0,6. Sedangkan untuk soil moisture index bernilai 0 hingga 1. Dari gambar dilihat bahwa warna yang semakin merah menunjukkan tingkat semakin kering. Namun, dari pengolahan citra satelit Landsat 8 untuk moisture index ini didapatkan bahwa kawasan kawah memiliki nilai di atas 0,4 yang menandakan sangat lembab dikarenakan mendeteksi air di kawasan kawah. Selanjutnya, dari pengolahan data di atas dilakukan overlay berdasarkan 11 skenario yang telah dilakukan. Kemudian, didapatkan pola spasial seperti terlihat pada gambar berikut. Manifestasi geotermal diindikasikan memiliki pola spasial yang selalu sama, seperti sampel pada gambar berikut. Selalu memiliki indeks manifestasi dengan nilai sekitar 3,5 hingga 4, atau memiliki tingkat sekaman vegetasi dari rendah hingga sangat rendah, dan memiliki nilai moisture index dari kering hingga sangat kering. Untuk hasil pengolahan dan analisis data yang dapat dilihat oleh publik, kami membuat Earth Engine Apps sebagai bentuk publikasi kepada halayak umum. Earth Engine Apps dibuat sebagai media agar dapat diakses oleh semua kalangan dalam melihat hasil studi awal untuk eksplorasi manifestasi geotermal. Tentu, Earth Engine Apps akan sangat berguna bagi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia industri energi, khususnya energi terbarukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan analisis ke depan dalam membangun dan mengembangkan suatu pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP. Sehingga Indonesia dapat lebih gencar sebagai negara yang memanfaatkan potensi kekayaan alam dengan konsep energi terbarukan. Visualisasi Earth Engine Apps telah disajikan dan dapat diakses melalui tautan berikut. Selanjutnya, dari penelitian yang kami lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan dari distribusi pola spasial menggunakan cekaman vegetasi, yaitu menggunakan NDVI dan SAVI,
sedangkan Mature Index menggunakan NDMI dan SMI dapat digunakan untuk eksplorasi manifestasi geotermal yang ditunjukkan dari pola spasial berdasarkan 11 skenario di atas. Kemudian, saran dari kami untuk penelitian selanjutnya harus mempertimbangkan faktor geologi seperti kekasaran tanah dan dilakukan studi lapangan untuk memvalidasi hasil studi ini. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi kami pada penelitian ini. Terakhir, sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sebelumnya ada sedikit kata bijak, yaitu we abuse land because we regard it as a community belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we might begin to use it with love and respect. Yang maksudnya yaitu kita menyalahgunakan lahan karena kita menganggapnya sebagai komoditas milik kita, bukan sebagai komunitas tempat kita berada. Mungkin akan lebih baik jika kita memulai menggunakannya dengan cinta dan rasa hormat, sehingga diharapkan dari pengembangan energi geotermal ini dapat mengurangi dampak lingkungan yang telah terjadi sebelumnya, dan menjadi solusi terhadap eksplorasi sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.